Akhirnya, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia mempunyai super holding yang luar biasa yang membawai BUMN-BUMN yang hebat, yaitu bernama Danantara yang saat ini telah mengelola hampir 14.000 triliun total asetnya. Dan sebagai injeksi awal, Danantara ini memasukkan modal senilai 1.000 triliun atau 61 miliar US dollars. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah Malaysia sudah memulai beberapa tahun yang lalu. Malaysia juga sudah membuat yang namanya 1MDB. Dan ini malah menjadi lahan basah para koruptor di Malaysia dan menjadi sebuah skandal keuangan besar di Malaysia. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Dan selamat datang kembali ke channel Success Before 30, yang mana channel ini konsisten sudah membahas selama 11 tahun lebih, membahas tentang tips-tips finansial, tips-tips bisnis, kemudian motivasi pengembangan diri. Dan di edisi kali ini, saya akan membahas tentang Danantara. Saya bilang akhirnya Indonesia mempunyai super holding yang terpisah. Karena selama ini kita tahu BUMN itu kan mendatangkan banyak dividen ya kepada pemerintah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tapi kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu jumlahnya cuma sekitar 5%. Sangat sulit menembus 8% sampai 10%, bahkan sampai double digit, sangat sulit. Kenapa? Kalau kita hari ini ingin bertumbuh menjadi negara maju, kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8 sampai 11%. Nah, cek punya cek, ternyata bukan BUMN ini tidak bisa menghasilkan, tetapi tidak ada satu super holding yang mengelola semua aset negara ini dengan baik. Kita ambil satu contoh, the big five bank ya, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya, yang mana sekarang cucunya BNI salah satunya adalah menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Nah, tentunya saya yakin Bapak Presiden Prabowo, beliau pasti mempunyai sebuah pemikiran untuk melanjutkan pegawan ekonomi saat itu, yaitu Bapak Sumitro Djayadikusumo. Dan pasti sebagai seorang pegawan ekonomi, beliau pasti punya visi dong, waktu itu Indonesia maju seperti apa. Dan sekarang ketika Indonesia mau memasuki ke 80 tahun Indonesia merdeka, akhirnya berdirilah sebuah super holding yang seperti layaknya negara-negara maju untuk sebagai BUMN-BUMN masing-masing yang bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Saat ini BUMN di Indonesia itu mendatangkan dividen per tahunnya kurang lebih 300 triliun. Tetapi kalau kita seandainya saat ini aset yang dikelola oleh Danantara itu sejumlah 14.000 triliun. Kalau itu dikelola dengan benar, kita bisa mendatangkan bunga seperti bunga FR sekarang 6-8% aja per tahun. Jumlahnya itu sudah 4 kali lipatnya daripada dividen negara sekarang. 1.000 triliun dividen itu sudah jumlahnya 3-4 kali lipat daripada pemasukan Indonesia dari dividen saat ini. Dengan uang 1.000 triliun per tahun loh ya, profit ya, itu bisa bangun Jakarta itu bisa ada 50 di Indonesia. Kita mau bangun IKN, wah itu rampung itu 2 tahun. Mau bangun bandara, mau bangun pelabuhan, mau bangun apapun, itu cepat sekali dengan profitnya aja 1.000 triliun. Kita lihat kalau emas aja, ya kalau Anda lihat video saya 7 tahun yang lalu, emas waktu itu kan masih harga 300-500 ribu. Sekarang emas saja sudah menyentuh 1,7 juta. Bisa Anda bayangkan. Nah, itu cuman capital gain-nya emas. Nah, bagaimana dengan pemasukan negara? Nah, mari kita bahas. Ini satu persatu kita bahas. Secara konsep Danantara ini kelihatannya sangat menjanjikan. Ini bukan cuma soal investasi, tapi cara baru buat mengelola aset negara yang begitu besar. Nah, kalau kita tarik mundur, Malaysia itu sekarang saat ini juga punya 1MDB. Dia juga punya niat yang sama, tapi sekarang malah menjadi lahan basah koruptor terbesar di Malaysia, itu tentang 1MDB. Kita cek kepemimpinan Danantara, ternyata banyak banget loh tokoh politik yang hadir dan duduk di situ. Apakah Indonesia ini bakal ngikuti jejaknya Temasek, Singapura yang sukses yang dikelola terpisah dari tokoh politik yang ngelola semuanya orang profesional, tapi Danantara ini juga dikelola oleh banyak sekali tokoh-tokoh politik. Nah, kalau di Malaysia sudah sangat jelas. Kalau sudah masuk ke ranah politik kan kita tahu partai itu juga butuh pendanaan. Kenapa BUMN itu tidak efektif? Karena BUMN misalkan perbankan, nanti laporannya ke kementerian siapa? Kok lucu ya? Harusnya BUMN itu kan bosnya itu siapa tuh? Misalkan kayak saya di perusahaan nih.
Saya punya 7 divisi. Seperti yang saya ajarkan di 5 level pengusaha. Anda cek video saya 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya pakai Pak Erick Thohir yang waktu itu masih sebagai presiden Inter Milan sebagai contoh. Pak Erick kan berangkat dari seorang profesional. Beliau bukan seorang dari partai gitu. Tapi ketika sebuah BUMN itu harus beririsan dengan kementerian, itu kan ada bosnya tuh. Belum lagi ada pejabatnya. Belum lagi ini, belum lagi itu. Nah, selama ini anak-anak perusahaan BUMN ini, mereka tidak ada satu bos yang pasti. Karena tidak dikelola, karena semua dividen, tapi tidak ada yang mengelola dana keuntungan tersebut. Kemarin tim kami di Success Before 30 sempat mengadakan survei. Teman-teman, sahabat SP30, Danantara ada yang tahu nggak? Menurut bakal dikorupsi nggak? Total dananya 678 triliun ini. Ini sederhananya di awal, tapi total aset kan 14.000 triliun. Starting awalnya ini 678 sampai 1.000 triliun. Rupanya hasil surveinya, ini yang saya mau ketawa. Sahabat SP30 langsung menulis 65% pasti dikorupsi besar dan bakal gagal. Bukan tanpa sebab sih, sahabat SP30, kenapa sahabat SP30 itu bisa menulis ini sebagai angka yang besar. 65% masyarakat Indonesia percaya bahwa Danantara ini akan berakhir seperti kayak Malaysia. Mengapa? Karena kita punya data, Indonesia saat ini itu adalah negara terkorup nomor 99 dari 100 yang diberikan survei. Indonesia itu juaranya koruptor. Kenapa kok negara ini bisa paling korup? Paling mudah aja. Kita ngurus sesuatu, ada calo nggak? Nah, calo itu bukan cuma swasta. Calo itu udah ada orang dalam juga. Kamu mau ngurus plat nomor BPKB aja. Kamu mau jalur lambat atau jalur cepat, itu tawaran sudah ada. Kalau mau jalur lambat sekian, ngurus SIM aja ditangkap aja. Kamu mau hadir ke pengadilan, silakan kamu urus sendiri nggak pakai biaya. Tapi kalau kamu nggak mau hadir ke pengadilan, ada calonya. Nah, itulah mindset bangsa kita. Kemarin saya juga buat kontennya. Lewat imigrasi aja, orang luar, orang China sendiri melihat gampang lewat imigrasi. Yang penting KUHP kasih uang habis perkara. Dari sini mental bangsa kita itu udah menjadi kultur. Bagaimana bangsa kita itu kenal bangsa korup. Nomor 99 ini memalukan atau membanggakan, saya juga nggak tahu. Dari 100 tuh, nomor 99. Ya, tapi sekali lagi, tidak salah kalau Sobat SP30 mengetik sampai 65%. Nggak salah. Mengapa? Karena kembali lagi kultur bangsa kita. 80 tahun merdeka, tapi kok kenyataannya bangsa kita masih gitu-gitu aja. Karena lahan korupsi ini masih sangat tinggi. Nah, apa itu Danantara? Sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita bahas dulu struktur organisasinya. Danantara itu super holdingnya dibentuk tahun 2025, tepat Indonesia merdeka 80 tahun. Buat mengelola aset BUMN yang strategis. Mari kita cek siapakah orang di balik Danantara. Yang pertama adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai pembina utama. Siap. Ya, karena saya yakin kalau Pak Presiden yang ngawasi itu bagus sekali. Kemudian Menteri BUMN kebanggaan kita Bapak Erick Thohir yang sekarang juga Ketum PSSI. Beliau menjadi Ketua Dewas. Dewas itu singkatan dari Dewan Pengawas. Kemudian berikutnya, Menteri Investasi Bapak Rosan Roslani. Nah, sekarang menjadi CEO-nya Danantara malah. Saya yakin Pak Rosan dengan background beliau dari bidang finance harusnya cukup kompeten. Ya, karena beliau bukan lahir dari partai apa tidak. Tapi beliau belakang dari orang finance. Dan Dewas ini juga berisi pejabat Kementerian Keuangan dan beberapa tokoh yang dekat dengan lingkaran politik. Mari kita lihat. Sumber dananya dari mana? Dividen BUMN Danantara bakal mengelola keuntungan dari BUMN. Jelas, tadi saya sudah katakan total keuntungan BUMN itu 300 triliun. Sedangkan kalau seandainya Danantara asetnya ini 14.000 T dan akhirnya 14.000 T ini kalau dibungakan aja 6-8% itu bisa 1.000 T loh. Keuntungannya doang loh. Setiap tahun Indonesia mempunyai tambahan keuntungan 1.000 T. Siapa yang nggak mau? Investasi asing. Danantara diharapkan menarik dana dari luar negeri. Karena dana luar negeri itu nggak mau investasi kementerian ini atau investasi di BUMN ini. Harusnya mereka masuk ke satu lembaga atau satu badan. Nah, badan ini yang tidak ada. Nah, Indonesia akhirnya berdirilah badan ini, namanya Danantara. Pendanaan dari pasar modal bisa menerbitkan obligasi atau mencari investor swasta. Benar sekali. Kemana investasinya? Fokus Danantara kita lihat ya, ada 4 yang menjadi fokus utama. Pertama, energi terbarukan. Karena energi yang lama itu sudah bisa habis seperti minyak. Kemudian PLTS. Ya, PLTB, bioenergy. Kenapa bioenergy? Kita tahu sekarang bahan bakar bio, solar, itu juga dari sawit. Nah, makanya energi terbarukan ini, sawit itu
daunnya daripada dibuang ternyata bisa jadi bahan bakar. Dan kita tahu Indonesia salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Jadi sektor energi ini akan menjadi sangat luar biasa. Kedua, infrastruktur digital. Semua digitalisasi akan naik daun. Pengembangan 5G contohnya, AI contohnya, Big Data contohnya. Ini akan menjadi sebuah lahan yang seksi. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, waktu Indonesia merdeka 80 tahun, ini bakal jadi apa? Nah, yang ketiga adalah manufacturers. Kita lihat industri hilirisasi. Bagaimana Bapak Jokowi waktu itu dengan menterinya, waktu itu Bapak Ignatius Jonan, menegosiasi Freeport yang selama puluhan tahun mengeruk emas di Indonesia. Dan akhirnya pertama kalinya dengan negosiasi yang tepat, Amerika menjadi mayoritas. Dan yang keren lagi, pengolahannya pun juga harus di Indonesia. Tidak lagi dikelola di negara asalnya. Kita kan sering dengar ya cerita ya, ngambil nikelnya Indonesia, nikelnya dibeli oleh China, orang Indonesia beli balik nikelnya Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk baterai. Nah ini kan lucu. Baterainya hasilnya bahan bakunya dari Indonesia, kita belinya di China. Jadi orang Indonesia membeli bahan baku Indonesia itu sendiri. Ini yang seringkali menjadi sebuah permasalahan bagi bangsa ini. Nah, semoga dengan adanya Danantara ini, hilirisasi itu akan terjadi. Jadi baterainya nanti diproduksi di Indonesia, bahan bakarnya ngambil dari Indonesia, dikelolanya juga di Indonesia, layaknya Freeport. Itu baru semua pemasukan tidak akan lari keluar, tapi masuk ke negara sendiri. Kendaraan listrik ini sudah menjadi populer karena ke depannya mobil listrik, motor listrik ini akan menjadi tren ke depannya. Dan sehingga bahan-bahan bakar yang tidak ramah listrik ini akan menjadi sebuah problem ke depannya. Dan yang terakhir adalah pangan yang sekarang selalu dikeluarkan oleh presiden kita. Kenapa sampai ada program makan siang bergizi dan sebagainya. Nah, agrobisnis dan ketahanan pangan itu menjadi sumber SDM bangsa. Akhirnya ke depannya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk ke depannya. Secara teori ini semua terdengar sangat bagus dan menjanjikan. Tapi mari kita mengaca kepada Malaysia. Kenapa 1MDB ini gagal? 1MDB ini didirikan dengan tujuan mirip Danantara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dikorupsi 4,5 miliar dolar. Kita tahu pemerintah terlalu ikut campur dalam pengelolaan. Bikin keputusan bisnis jadi nggak murni ekonomi tapi ke arah politik. Kita tahu kan, sekarang kita pakai psikologi aja lah. Kalian biasa duit kalian di rekening kalian itu ada berapa? Aset kalian itu ada berapa? Ayo jujur. Selama ini mungkin kalau orang yang biasa cuman gajiannya 1 bulan 5 juta, 10 juta. Tiba-tiba dikasih duit 100 juta, bingung nggak? Itu baru 10 kali lipatnya loh. 100 juta loh ya, bingung kan? Kemudian kamu yang nggak ngerti apa-apa, pekerjaannya biasa-biasa aja, tiba-tiba kamu dapat limpahan warisan dari orang tua. Satu aset sawah contohnya, yang ketika divaluasi harga sawahnya itu 2 miliar rupiah. Gaji kalian 5 juta, tiba-tiba dapat dana 100 juta, kemudian sawah diganti 2 miliar. Itulah yang terjadi dengan kasus Desa Tuban. Yang saya sudah bilang beberapa tahun yang lalu. Akhirnya terbukti kan, mereka beli mobil lebih dari 1, begini. Karena mereka nggak terbiasa uang gede. Jujur, ini secara psikologi, maka kalau tidak dikelola dengan baik, akan cepat habis. Itulah yang terjadi di Malaysia. Para politisi ini, yang sorry to say, mereka itu cuman kompetensinya mungkin di dunia politik, tapi tidak punya kompetensi ngelola duit gede. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika nggak punya kompetensi terima duit gede, akhirnya panas, kaget. Matanya hijau, lihat duit begitu banyak. Akhirnya, uang Malaysia itu digunakan apa proyeknya? Buat main-mainnya Leonardo DiCaprio. Ya kan, bikin pesta, bikin film. Ngapain gitu loh. Kemudian beli klub bola, nggak tahu lah. Intinya untuk sesuatu yang belum tentu pengembaliannya itu bisa tercapai 1.000 triliun yang seperti tadi saya ngomong itu. Nah, dari sini pemerintah terlalu ikut campur dalam pengelolaan. Artinya apa? Sama seperti orang Desa Tuban, nggak ngerti duit itu dikelola jadi apa, nggak ngerti investasinya kemana, tapi beli barang-barang yang konsumtif. Akhirnya hancur. Psikologi ini hampir sama. Nah, minim transparansi, laporan keuangan 1MDB ternyata banyak dimanipulasi. Beban hutang yang luar biasa tanpa pengelolaan yang jelas. Hasil akhirnya, Malaysia harus menanggung utang yang besar,
reputasi investasi hancur, Perdana Menteri Najib Razak saat itu masuk penjara. Inilah sebuah peristiwa yang memalukan karena korupsi dana 1MDB Malaysia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Danantara bakal mengalami nasib yang sama? Mari kita review ya. Kesamaan dengan Danantara adalah kalau kita bandingkan ada beberapa persamaan mencolok nih. Danantara dan 1MDB. Wah, jangan di skip dulu video ini karena saya kan baru bercerita tentang comparison atau perbandingan antara Danantara dengan 1MDB. Keduanya dikelola langsung oleh pejabat tinggi negara, sama. Ya, tapi kita lihat ya, ini pejabat tinggi negara. Keduanya, sumber dananya juga berasal dari aset negara dan investasi asing. Ya, ini sama dengan 1MDB. Yang ketiga, tujuan awalnya meningkatkan ekonomi, tapi resiko terjebak dalam politik. Kita tahu di politik itu kan ada partai, ada pejabat yang harus dihidupi. Ya, yang membedakan adalah Danantara masih tahap awal, jadi belum ada skandal. Masih ada kesempatan untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi. Tapi kalau kita nggak hati-hati, bukan nggak mungkin kita bakal menjadi the next 1MDB. Saya bukan pesimis, tapi saya lebih baik memperingati. Sekarang kita compare dengan Temasek, apa yang harus ditiru. Danantara berdiri tahun 2025. Setelah Indonesia merdeka, 80 tahun. Temasek itu udah berdiri tahun 1974. Gila nggak? Temasek itu umurnya sudah 51 tahun. Perusahaan Temasek. Makanya jangan salahkan kalau Singapura sekarang menjadi negara maju. Kepemimpinan pejabat politik dan pemerintahan. Kalau Temasek murni profesional dan tanpa ada campur tangan politik. Jadi dia tuh seperti korporasi, betul-betul korporasi. Struktur organisasi masih dalam tahap awal, pejabat BUMN dan kementerian sangat besar. Kita lihat Singapura. Dikelola oleh tim profesional independen tanpa keterlibatan pemerintahan langsung. So, dari sini kita bisa melihat bahwa seharusnya Temasek itu menjadi kiblat kita kalau kita memang ingin menyusul kesuksesan Temasek. Sumber dana, dividen BUMN, pasar modal, dan investasi asing. Kalau Temasek, modal awal dari pemerintah Singapura kemudian berkembang lewat investasi mandiri. Jadi dia tuh badan yang berdiri sendiri. Dan badan ini bisa menjadi sebuah badan yang mengurusi rumah tangganya daripada negara tersebut. Jadi jangan sampai Indonesia ini yang mendirikan Danantara sebagai pusat pendanaan pembiayaan pembangunan Indonesia untuk berapa ratus tahun ke depan, itu semua bermula dari Danantara ini. Kemudian pengawasan, Dewan Pengawas yang melibatkan pejabat pemerintah. Ya kita tahu Pak Rosan, tim pemenangan Pak Prabowo, meskipun beliau orang finansial dulunya. Pak Erick Thohir yang memang profesional sekarang menjadi menteri. Ya memang beliau pejabat pemerintah yang non-parpol awalnya, ditunjuk. Beliau punya kompetensi. Sepertinya, tapi karena beliau sekarang bertugas membantu pemerintah, jadi tentu sebagai Dewan Pengawas, beliau tetap seorang pejabat. Kalau Temasek beda, diawasi secara independen oleh Dewan Direksi Profesional. Jadi betul-betul seperti perusahaan. Ya, jadi Temasek itu seperti perusahaan yang luar biasa. Jadi nggak boleh campur tangan politik sedikit pun. Kalau sudah masuk campur tangan politik, ya kalian tahu sendirilah. Nanti harus utang budi sama partai. Kan dulu kamu jadi pejabat. Sekarang kamu yang ngusung pejabat siapa? Partai A, Partai B, Partai C. Nah akhirnya setelah menjabat dia harus balas budi sama partainya dong. Nah hal-hal seperti inilah yang akhirnya ya membuat Danantara ini masih rawan sebagai lahan basahnya para pejabat. Dan transparansi. Jujur, kemarin sih Pak Prabowo setelah launching, Pak Prabowo bilang setiap saat bisa diaudit. Memang betul-betul kata Pak Prabowo seperti itu. Tapi ini kembali lagi masih dipertanyakan. Kenapa masih dipertanyakan? Karena seberapa seringnya diaudit. Kemudian auditornya itu apakah betul-betul transparan, profesional, atau titipan orang dalam? Kita juga masih nggak tahu. Nah, sedangkan Temasek, laporan keuangan tersedia untuk publik dan transparan. Jujur Bapak Ibu, kalau bicara soal publik dan transparan, ini sepertinya sangat menjanjikan. Bahkan Pak Prabowo bilang, anytime kamu bisa audit. Ya kalau yang bicaranya adalah seorang cucu daripada pendiri BNI, ya harusnya sih cukup bisa dipercaya. Tetapi by the way, BNI sekarang asetnya masih kalah sama BCA ya. BCA sekarang ribuan triliun asetnya, ya lebih dari 1000 T. Sedangkan BNI mungkin valuasinya mungkin saat ini masih ratusan.
Artinya satu BNI yang berdiri dari tahun 46 kalah sama BCA yang kita tahu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa swasta itu kadang-kadang harus diakui lebih jago. Karena kalau sudah masuk ke BUMN kadang-kadang kita nggak tahu itu seperti apa. Nah, Temasek Singapura itu seperti ini. Nah, keberhasilannya masih dalam tahap awal belum terbukti. Kalau Temasek sukses sebagai salah satu investor global terbesar dengan aset miliaran dolar. Kita lihat sekarang, ambil satu contoh Temasek itu juga ada loh di hampir semua perusahaan perbankan dunia. Katakanlah DBS, ada Temasek di situ. Tencent, ada Temasek di situ. Banyak company-company besar global itu Temasek sebagai salah satu investornya. Keren kan? Kalau seandainya Indonesia juga bisa menjadi Temasek. 1MDB-nya itu harusnya dipegang oleh orang yang kompeten. Sayang, Malaysia ini malah menjadi dipegang oleh orang yang seperti Desa Tuban tadi. Tidak biasa pegang duit gede. Ya, akhirnya politik balas budi. Ya, ini yang jadi masalah. Ditambah lagi bumbu-bumbu doktrin agama. Kita harus membantu sesama kita. Nah, ini repot. Nah, oleh sebab itu kalau namanya profesional, tidak ada intrik politik, tidak ada unsur agama. Benar ya benar, salah ya salah. Nah, ini nih sudah mulai tajam nih bahas Danantara. Oleh sebab itu, poin pentingnya adalah dari perbandingan ini satu hal yang jelas ya. Jika Danantara ingin sukses seperti Temasek, harus lepas dari intervensi politik. Titik. Nggak usah ditawar. Temasek berkembang karena profesionalisme dalam pengelolaan aset. Kedua, minim campur tangan pemerintah dalam operasionalnya. Jadi nggak ada istilah sungkan, nggak sungkan. Dan yang ketiga, transparansi penuh dengan laporan keuangan yang terbuka. Nah, itulah sebab Danantara tetap dipimpin oleh tokoh politik dengan pejabat yang punya konflik kepentingan, yang memang backgroundnya asalnya bukan orang politik. Maka risikonya sangat tinggi untuk jadi ladang korupsi baru atau alat kepentingan segelintir elit. Nah, risiko dan tantangannya. Masalah, terlalu banyak pejabat pemerintah yang punya kepentingan langsung dengan pengelolaan Danantara. Jika kebijakan investasi diatur berdasarkan keputusan politik, bukan strategi bisnis, ini bisa menjadi bencana finansial. Akhirnya bukan Indonesia emas, tapi betul-betul Indonesia cemas dan Indonesia bisa hancur di 2045 nanti. Semoga enggak. Nah, solusinya adalah pastikan manajemen Danantara dipegang oleh profesional, independen, bukan orang politik atau pejabat pemerintahan. Buat aturan hukum yang melindungi Danantara dari campur tangan politik seperti yang dilakukan Singapura terhadap Temaseknya. Jadi tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ini penting sekali. Makanya harus ada pihak ketiga yang betul-betul menjadi pengawas. Jangan sampai pengawas ini berkepentingan untuk mengotak-atik dana Danantara ini. Ini yang bahaya sekali. Dan kemudian resiko dan tantangan berikutnya adalah masalah banyak badan investasi negara di berbagai negara karena minim transparansi, jadi tidak bisa diaudit. Jika laporan keuangan Danantara tidak terbuka atau tidak bisa diaudit oleh publik, maka ini menjadi tanda bahaya besar. Solusinya adalah audit independen tahunan bisa diakses publik, jadi publik bisa baca laporan keuangannya. Ini penting sekali. Jadi Danantara adalah super holding dan super TBK company. Dengan demikian, setiap laporan keuangan itu sangat jelas dan itu transparan ke publik. Indonesia ini jarang dengan transparansi. Kemudian Dewas benar-benar independen dan tidak diisi oleh pejabat aktif. Saat ini masih pejabat aktif. Laporan keuangan harus bisa diakses dan dikaji oleh publik, bukan hanya oleh elit pemerintahan. Kemudian risiko dan tantangan berikutnya. Salah satu kesalahan terbesar 1MDB adalah mengandalkan utang besar tanpa strategi untuk membayarnya kembali. Sama seperti kalian hari ini pinjol 10 juta, hore cair dapat duit 10 juta. Cara bayarnya gimana nggak tahu. Nah, itu Malaysia. Sama kayak kalian. Kalian yang biasa cuma terima gaji 5 juta, tiba-tiba dicariin 100 juta. Bingung. Duitnya mau buat apa? Akhirnya beli mobil, nambah istri. Ya kalau diperistri, ya kan? Ini banyak seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya cuma ingin berpesan bahwa hati-hati ketika kalian psikologinya belum pernah ngelola duit gede. Nah, jika Danantara terlalu agresif dalam mengambil hutang dan investasi tanpa perhitungan matang bisa nyusul menjadi 1MDB berikutnya. Solusi, batasi jumlah utang yang bisa diambil Danantara. Pastikan setiap investasi memiliki ROI yang jelas dan tidak hanya didasarkan pada target politik. Dan yang terakhir, gunakan model investasi seperti Temasek yang membangun modal dari hasil investasinya sendiri, bukan dari pinjaman asing atau pinjaman luar negeri. Seperti yang saya buat dari video kemarin sebelumnya, ya Indonesia hancur karena IMF. Ya kan? Nah, itu salah satunya di situ.
Jadi potensi kalau mau sukses, keuntungan bisa dicapai adalah meningkatkan daya saing BUMN. Jika Danantara benar-benar dikelola profesional, aset BUMN ini bisa lebih efisien. Jadi geraknya itu lebih ramping, lebih cepat. Sama seperti tubuh Anda yang terlalu gemuk, ya nggak lincah gerak kemana-mana. Tubuhnya harus lincah. Kedua, menarik lebih banyak investor asing dengan tata kelola yang baik dan transparan. Indonesia bisa menjadi investasi yang menarik bagi investor global. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada APBN. Jika Danantara bisa menghasilkan pendapatan sendiri, negara tidak perlu terus-menerus mengandalkan APBN untuk membiayai proyek besar. Tapi dari yang tadi saya bilang bunga 1.000 triliun itu bisa mendanai proyek-proyek untuk pembangunan negara ini untuk lebih maju. Dan yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan investasi sektor strategis seperti energi, teknologi, dan manufacture. Danantara bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Tapi semua ini mungkin terjadi jika Danantara bebas dari korupsi dan intervensi politik. Mari kita sekarang cek tokoh-tokoh politik. Saya tahu Success Before 30 penontonnya juga banyak orang-orang pemerintahan, juga banyak orang-orang kementerian, juga banyak orang-orang dari DPR, dan juga banyak ditonton oleh banyak sekali tokoh-tokoh politik di Indonesia. Mari saya Chandra Puntanegara selaku narasumber atau pendiri daripada channel Success Before 30 ini ingin mengingatkan. Saya juga punya harapan yang sama untuk bangsa ini maju terbang menjadi negara seperti kayak Singapura. Negara tetangga kita. Tapi izinkan saya memberikan masukan melalui video ini. Karena keterlibatan tokoh politik ini, Anda mau jadi Temasek atau Anda mau menjadi Malaysia. Kita lihat, Pak Presiden Prabowo Subianto, pembina utama Danantara. Bapak Erick Thohir, Ketua Dewas. Menteri Investasi, Bapak Rosan, CEO Danantara. Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria, nah COO Danantara. Oke, nggak ada masalah ya. Pak Doni ini siapa? Anda bisa googling sendiri ya. Kemudian Pandu Syahrir, keponakan Bapak Luhut, CIO Danantara. Ini juga backgroundnya, orang tuanya juga dulu salah satu tokoh politik di bangsa ini, yaitu Bapak Syahrir. Nah, Bapak Pandu juga orang yang luar biasa. Dewas ini juga terdiri dari pejabat Kementerian Keuangan dan BUMN. Dan saya juga dapat satu info bahwa Tony Blair itu menjadi salah satu pengawas, ya, mantan PM Inggris. Ini juga menurut saya cukup positif. Ini bukan cuma ngelola asetnya Bapak Lu, ini ngelola asetnya negara. Jumlahnya 14.000 triliun, enggak main-main ini. Ya kan? Kamu aja yang ditunjuk suruh ngurusi sawah bapakmu aja atau kebunnya bapakmu aja bisa pusing. Ya kan? Bisa ribut sama saudara. Ini ngelola Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, nggak main-main ini. Makanya harus butuh orang yang benar-benar kompeten. Nah, Tony Blair katanya sebagai salah satu masuk ke dalam Dewan Pengawas. Itu which is itu bagus. Berarti transparansinya itu menjadi sangat jelas. Dan kedepannya Danantara ini akan menjadi sebuah lembaga atau badan yang benar-benar mandiri. Kita berharap betul-betul seperti Temasek itu tadi. Nah, sekarang Anda lihat struktur organisasinya, Anda bisa lihat di sini. Ini sudah sangat jelas, ya. Ada badan audit komite dan sebagainya. Nah, ini sudah sangat jelas, Anda silakan daftar terbaru tanggal 26 Februari. Kalau Danantara sukses, nah kita bicara optimisme. Jadi Pak Chandra ini nggak semata-mata bicara dari sudut pandang pesimisme. Enggak, kalau pesimis itu saya lebih kepada peringatan. Nggak ada salah dong kalau saya memperingati, karena kita sama-sama mencintai negara ini. Nah, kalau saya memperingati sebagai orang yang mempunyai kompetensi juga di bidang keuangan, nggak ada salahnya kalau saya hari ini ingin mengingatkan agar teman-teman yang saat ini di pemerintahan, karena Anda ini mengawal bangsa ini untuk diwariskan ke anak cucu kita, itu nggak main-main. Menuju Indonesia Emas 2020 tahun lagi itu sebuah PR yang sangat berat. Harga energi bisa lebih stabil, jadi ya bensin nggak naik turun lah, ya kan? Apalagi energi terbarukan. Siapa tahu nanti kalau bisa jadi motor listrik semuanya kan lebih murah gitu, ya kan? Lapangan kerja bertambah pasti dong, karena di manufaktur, teknologi, infrastruktur. Jadi nggak ada hashtag kabur aja dulu, nggak ada. Karena di dalam negeri pun sudah termasuk cukup menjanjikan, karena lapangan kerjaannya sudah terbuka sangat luas. Misal Danantara invest industri listrik, kita bisa melihat banyak pabrik, industri baru, banyak menyerap tenaga kerja lokal. Ketiga, pendapatan negara bisa meningkat, pajak bisa lebih efisien. Jadi kemarin kontroversi pajak 11-12% itu nggak ada lagi.
Kemudian kalau Danantara sukses seperti Temasek, maka negara punya pendapatan baru selain pajak. Jadi negara ini sudah kesulitan duit, punya pemasukan baru yang dalam jumlah yang cukup besar. Dengan pemasukan dari dividen investasi, bisa jadi pemerintah nggak perlu naikin pajak terlalu sering. Ekonomi nasional bisa lebih kuat dan mandiri. Kalau Danantara berhasil, Indonesia punya ekosistem industri dan keuangan yang lebih stabil. Kita tidak perlu bergantung pada investor asing atau luar negeri. Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Nah, itu positifnya. Kan sekarang, gila Danantara gagal. Apa yang terjadi? Nah, saya tetap harus cerita. Karena kalau membuat sebuah analisa itu, kita harus berdasarkan SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Jadi peluangnya apa, threats-nya apa, strength-nya apa, weakness-nya apa. Kita juga harus lihat. Sama kayak kamu mau milih calon istri gitu loh. Kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, kalau kamu bisa terima kelemahannya ya gas. Kan gitu, baru langsung dilayakkan jadi calon istri atau suami. Karena nggak ada yang sempurna manusia itu. Sama Danantara. Kalau Danantara gagal, harga listrik BBM lonjak tajam. Nah, ini bahaya. Ya, kemudian BUMN bangkrut. Berapapun dividennya, hancur, lapangan kerja bisa hilang, banyak orang tiba-tiba agak rusuh dan ditutup-tutupi oleh isu politik terus yang saat ini terjadi di Malaysia. Malaysia sekarang saat ini sedang memainkan politik rasis. Penduduk Malaysia sendiri diadu masalah rasisme terus. Melayu berantem sama suku Tionghoanya juga diadu sama suku Indiannya. Itu terjadi di Malaysia saat ini. Silakan orang-orang Malaysia komen di bawah, betul atau tidak. Isu agama dimainkan terus. Nah, kalau sudah seperti itu, karena apa? Yaitu tadi BUMN-nya bangkrut. Ketika negara tidak punya uang, maka apalagi yang bisa dimainkan? Nah, itu bahaya. Utang negara bisa meledak. Kalau Danantara mengambil terlalu banyak utang tanpa strategi skema pembayaran yang jelas, itu bisa terjadi krisis utang. Ini yang terjadi di Malaysia. Skandal 1MDB, utang negara meningkat tajam karena harus menutupi kerugian investasi yang gagal. Dan yang terakhir, masyarakat bisa kena pajak yang jauh lebih tinggi. Sudah cari pekerjaan sulit, ya nggak salah kalau kabur aja terlebih dahulu. Salah satu cara paling cepat adalah naikin pajak, bikin kebijakan pemotongan subsidi. Nah, akhirnya masyarakat harus bayar lebih banyak buat nutupi kesalahan yang bukan mereka buat. Nah, sekarang aset Danantara sangat besar dan kita lihat di sini Danantara saat ini masuk di Indonesia, ini masuk mengelola dana lebih dari 500 miliar US dollar. Ya, saat ini Norway masih nomor 1, sudah mengelola hampir 1.800 miliar dolar. Ngeri ya. Kemudian ini sesuatu, Hong Kong aja masih lebih kecil daripada Danantara. Danantara ini besar, jadi nggak main-main Danantara ini. Danantara ini akan benar-benar menjadikan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini benar terjadi. Saat ini Danantara itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temasek ya atau GIC Private Limited Singapura itu masih di atas Indonesia. BPI Danantara Indonesia nomor 8. So, tapi ini adalah tantangan kita. Indonesia masih ranking korupsi nomor 99 dari 100 negara. Ini Anda lihat sendiri, yaitu sumbernya dari Trading Economics Country List of Corruption Rank. Ini sebuah tantangan. Tapi semoga dengan adanya pengelolaan yang transparan dari Danantara membuat Indonesia akan lebih baik, ya. Oke, tadi kesimpulannya jika dikelola dengan transparan, profesional, dan pengawasan ketat, Danantara bisa menjadi pilar ekonomi yang kuat. Tapi kalau hanya untuk memenuhi syahwat-syahwat para politisi tersebut, salah kelola, tidak transparan, rakyatlah yang membayar harganya dengan pajak lebih tinggi dan harga energi lebih mahal. So, kunci keberhasilannya, transparan keuangan penuh, audit independen bukan audit titipan atau dari lembaga yang sudah dipilih oleh orang-orang dalamnya. Nah, itu kan nggak independen. Kedua, serahkan ke profesional. Ketiga, jangan mengambil utang berlebih tanpa perhitungan jelas. Dan yang keempat, pastikan proyek investasi dampak nyata bagi ekonomi. So, sahabat SP30, demikian analisa saya tentang Danantara dengan contoh yang paling jelas 2 negara tetangga kita. Semoga Indonesia dan Danantara bisa menyusul Temasek dan tidak berakhir seperti 1MDB Malaysia. Sukses untuk Anda. Bagaimana tanggapan kalian tentang Danantara ini? Kalau memang kalian optimis, please jangan lupa kolom komen. Kalau kalian pesimis, alasannya apa? Kalian juga tulis di kolom komen. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya. Salam hebat luar biasa.